Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarudin. Nomor NPM 0322 01 009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu, istilah dalam geometri. Dua, pembuktian teori Pitagoras. Yang ketiga, titik, garis, dan bidang. Keempat, kedudukan titik pada garis. Yang kelima, kedudukan garis dengan garis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke istilah dalam geometri. Di mana ada 4 istilah dalam geometri, yaitu sebagai berikut. 1. Unsur yang dapat didefinisikan. Yang kedua, unsur-unsur yang didefinisikan. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Yang keempat, teorema atau rumus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke 1. Unsur yang dapat didefinisikan. Unsur yang dapat didefinisikan yaitu konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuat, didefinisikan seperti titik, garis, dan bidang. Yang kedua, unsur-unsur yang didefinisikan. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna. Misalnya sinar, garis, ruas garis, segitiga, atau segi empat. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat adalah sangat erat dengan penerimaan suatu anggapan tempat menuntut adanya pembuktian. Yang keempat, teorema atau rumus. Teorema atau rumus adalah bentuk kritis dan tes dari suatu anggapan yang menuntut adanya pembuktian kebenaran atau secara nyata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian B, yaitu pembuktian teorema Pitagoras. Kita perhatikan, gambar berikut adalah segitiga siku-siku. Kita misalkan alas itu panjangnya 3, kemudian tingginya 4, dan sisi miringnya adalah 5. Dan ketika kita akan hitung luas setiap sisinya, itulah luas sisinya. Nah, bisa dilihat luas sisi alasnya adalah 9 satuan. Luas dikarenakan 3 kali 3 sama dengan 9, dan tingginya 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian sisi miringnya tadi panjangnya 5. Nah, berarti 5 kali 5 sama dengan 25 satuan. Bisa dilihat luas daerah yang alas ini berwarna putih dan luas daerah yang sisinya tegak ini berwarna biru. Selanjutnya kita akan pindahkan luas daerah sisi tegak ini ke daerah sisi miring. Terus pindahkan juga luas daerah sisi alas ke daerah sisi miring. Ternyata luas daerah sisi tegak warna biru dan luas daerah sisi alas berwarna putih memenuhi luas daerah sisi miring, sehingga terbukti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan 25. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Langsung saja kita masuk ke C, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan dinotasikan dengan huruf kapital. Kedua, garis. Suatu garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya dan dikalahkan berdimensi satu karena memiliki satu aturan saja. Suatu garis biasanya dilukiskan terbatas dan disebut dengan ruas garis dan dinotasikan dengan huruf kecil. Bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Penotasian bidang diwakili oleh A, B, C, D atau titik-titik suatu bidang. Kita lanjutkan lagi ke bagian D, yaitu kedudukan titik pada garis. Kedudukan suatu titik terhadap satu garis dapat terjadi kemungkinan berikut, yaitu titik terletak pada garis. Misalkan titik B terletak pada garis N. Contoh gambar titik terletak pada garis yaitu
itu sebagai berikut. Yang kedua, titik berada di luar garis, misalkan titik E di luar garis P. Contoh gambar titik berada di luar garis yaitu sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian E, yaitu kedudukan garis dengan garis. Kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Dua buah garis sejajar. Dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada dalam satu bidang tidak memiliki titik persatuan, misalnya garis M dan N. Contoh gambar dua buah garis sejajar yaitu sebagai berikut. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dinyatakan berpotongan apabila dua garis yang berada dalam satu bidang memiliki tepat satu titik. Garis A dan B berpotongan di titik P. Titik P disebut titik potong. Contoh gambar dua garis berpotongan itu sebagai berikut. Yang ketiga, dua garis berimpit. Pada dua garis yang berimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persatuan dari kedua garis tersebut. Contoh gambar dua garis berimpit yaitu sebagai berikut. Materi yang saya sampaikan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.